Tragis, seorang bocah berusia 8 tahun di Tapanuli Utara harus tewas usai terlindas sebuah dam truk pengangkut pasir. Bocah itu tewas persis di depan rumahnya, Jalan Umum Pangaribuan Sipirok, KM 01-02, Desa Parsi Barungan Jai, Kecamatan Pangaribuan. Si bocah dikabarkan tiba-tiba melintas hendak menyeberangi jalan di saat truk sedang melintas. Naas, setelah tertabrak, nyawanya tak tertolong. Para orang-orang tua alangkah baiknya untuk menjaga anak kecilnya, lebih ke anak kecil sih. Mungkin kalau udah agak dewasa dia udah mungkin lebih tahu ya, tapi kalau anak bayi atau mungkin 5 tahun lah, masih range umur 5 tahun itu harus lebih diperhatikan sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan dia keluar rumah atau apa itu diliatin, jangan dilepas aja gitu. Lebih baik seperti itu. Ya, bagaimanapun kecelakaan lalu lintas yang memakan korban nyawa selalu sisakan keprihatinan. Tak terkecuali itu disuarakan para selebriti. Lantas seperti apa ungkapan duka selebriti? Prihatin ya sama berita yang beredar tentang anak tadi. Sangat disayangkan ya, kenapa kok bisa keamanannya sampai terabaikan gitu. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada human error lah ya, nggak ada faktor human error di sini. Benar-benar murni karena takdir Allah. Harapannya mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, orang tua yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan, diberikan hikmah dari semua musibah yang sudah dialamin, dan juga menjadi hikmah juga tentunya buat kita semua. Semoga dengan adanya kejadian ini membuat kita sebagai orang tua semakin meningkatkan awareness kita akan keamanan anak-anak sih. Itu aku sangat prihatin sih atas kejadian itu. Tapi kalau misalkan kita kan nggak tahu ya kejadiannya seperti apa. Mungkin harusnya si supir truk itu harus lebih hati-hati dan lebih sigap, alangkah baiknya. Tapi kita nggak ada yang tahu karena sesungguhnya itu baik lagi ke yang di atas ya kan, kayak takdir. Nah cuman aku sungguh prihatin sama berita itu dan mudah-mudahan keluarganya ditabahkan, mudah-mudahan diberi penggantinya lah, dan insya Allah diterima di sisi akhir. Selain duka dari Tapanuli Utara usai tewasnya seorang bocah 8 tahun di Jakarta, tepat di kediaman YouTuber dan aktor Baim Wong, Jumat lalu dihebohkan oleh aksi seorang ibu yang tertidur terlentang persis di depan pintu gerbang Baim dan Paula Verhoeven. Si ibu parubaya itu seolah tengah beradegan pingsan, namun saat pegawai Baim keluar dan memeriksa, rupanya si ibu parubaya itu hanya pura-pura pingsan. Ini apa? Ini ngapain? Katanya mau minta bantuan, cuman gak saya kasih masuk karena nggak ada jalan. Oh, balik badan pingsan. Belakangan diketahui jika ibu parubaya itu nekat berlagak pingsan lantaran ingin diberi sumbangan uang. Lantas benarkah Baim terpaksa memberikan bantuan atau bimbang untuk memberi si ibu uang? Gendik-gendik tuh. Nggak pingsan ini. Gendik-gendik makanya. Buka aja, nggak pingsan itu. Alih-alih memberikan bantuan berupa uang untuk sang ibu, melalui akun Instagramnya Baim malah memposting kalimat kebingungan. Harus bagaimana aku bu? Tulis Baim. Mereka kasihan sih, cuman mau gimana? Oke, kita lihat ini dulu deh. Gimana saya? Pertanyaan banyak banget dari orang-orang. Mas, kok bisa tahu sih? Kayaknya semua komen juga ke arah situ. Kok bisa tahu ya? Jadi kalau saya itu emang benar-benar peka nih, biar saya kasih tahu ya. Tapi misalkan dia sekarang tuh nanti banyak sekali orang yang ngikutin kayak begitu caranya. Tuh kan dia bisa kan, udah kita cuek aja deh, kita DM, kita datengin, nanti juga si Baim juga lulus sendiri lah, nolongin juga. Saya tuh nggak mau digitu-gituin gitu loh. Sebenarnya kasihan juga sih, kemungkinan dia juga butuh banget ya. Cuman caranya salah jadi kayak kita nggak berani untuk bantuin karena takutnya ngajarin ke orang lain kayak begitu.
Nampaknya aksi pura-pura ibu tersebut gagal mendapatkan simpati dari Baim. Lantas benarkah setelah aksinya gagal si ibu marah-marah? Ihwal kebiasaan mengemis di rumah Baim yang selama ini sering terjadi. Benarkah karena Baim selama ini mengesankan diri sebagai sinterklas hingga membuat yang lain ikut tergiur untuk dibantu? Di itu aja. Sini coba. Udah, suruh berdiri aja. Udah. Oh, lihat nggak jadi dia. Ketik, dia terus lihat tuh, lihat tuh. Oke, Om. Dia masih mengecek yang tadi masih lihat ada ke bawah ya. Dia ngecek lagi di bawah itu ada batu atau enggak. Kalau saya sih selalu memposisikan saya sebagai penipunya ya, pembohongnya atau enggak orang yang actingnya. Tapi kita nggak bisa bilang dia juga penipu atau nggak pembohong. Cuman saya berkeyakinan kalau dia itu memang pura-pura pingsan. Oke, coba lihat lagi. Nih, lihat nih. Nih. Dia sudah lihat mobil ke arah sini. Oke, terus. Dia lagi nyari timing. Nih, tuh. Oh, nih ya. Jadi ketika mobil sudah dekat, dia langsung pegang pala, habis itu dia jatuh. Jadi di situ sudah terlihat kalau memang dia lagi nungguin mobil itu datang deketin. Setelah itu ini, dan ternyata memang istilahnya berhasilnya mobil ini adalah dia tiba-tiba diem. Ada kejadian apa tuh? Langsunglah heboh keluar tuh biasanya orang, tapi ternyata mobil ini tidak. Dia langsung nih ya, dia langsung megang pala, dia jatuh. Oke, dan mobil itu diem. Mobilnya diem. Karena dari dia begini, dia sudah mencek, dari dia buka kacamata, dia tahu kacamatanya itu pecah karena dia akan jatuhnya seperti ini. Dan dari cara dia mau pingsan awal juga motor terlalu cepat dan akhirnya mobil itu yang menjadi perhatian dia. Saya tahu saya salah, saya nggak jalan lagi, saya bingung, saya nggak bisa salah. Harapan saya cuma baik, makanya saya jalan. Harapannya kok sebanyak orang iya. Sebanyak orang ini, sebanyak Udah katanya lebih kayak gini cuman saya tuh kalau kakak belum bisa bantu nggak apa-apa, mendingan saya mati aja bukan cuma saya juga. Enggak, gimana belajar aja sih. Belajar apa yang salah, langkah mana yang salah, belajar sih. Bukannya membenarkan terus tapi belajar. Dan minta maaf selalu kok, karena hampir semua orang ya berpikiran seperti itu, berarti ada yang salah dari saya.